Jemaat Tuhan, Happy Valentine Day. Satu kalimat yang mungkin kini jarang kita dengar ataupun ucapkan. Ya, hari ini, tepat di hari ini, hari yang kerap disebut sebagai hari kasih sayang. Kita akan kembali disegarkan oleh ungkapan-ungkapan kasih melalui pujian, doa, dan sapaan firman. Harapannya, melalui persekutuan ibadah ini, kita akan kembali disegarkan untuk menjadi agen-agen cinta kasih Allah bagi sesama di sekitar kita, dan itu dimulai dari dalam keluarga kita sendiri. Mari memulai persekutuan ini dengan menyatakan cinta kasih kita kepada suami, istri, anak, saudara, dengan saling mengatakan, "Aku mencintaimu." Dan persiapkan hati, pikiran kita dengan doa secara pribadi. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan kidungkanlah pujian, memuliakan dan mengagungkan namanya yang kudus dengan bernyanyi Gita Bakti 12. Masuklah semua menghadap Tuhan. Hatimu minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dari pertama Yohanes pasal 2 pada ayatnya yang ke-9 dan 10 yang menyatakan, "Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya,
Ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Demikianlah nas pembimbing, terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berdoa mengaku segala dosa kita secara pribadi. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam surat Roma pasal 4 ayat 7 sampai 8 yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah
hanya oleh darah Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang menyatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita persiapkan akan Alkitab kita, terambil dari surat pertama Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-17. Surat pertama Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17 akan menjadi bacaan bagi ibadah kita pada pagi hari ini. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan Alkitab kita, mari ibu bapak saudara kita bersatu teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, menaikkan puji dan syukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Di saat ini Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang tetap Tuhan beri bagi kami untuk memuji memuliakan-Mu. Dan saat ini kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Kuasailah kami dengan Roh Kudus ya Bapa, sehingga ketika kami akan membaca Alkitab, Hamba-Mu jelaskan bagi kami. Kami ditolong untuk mengerti. Dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari demi hari. Bapa Maha Baik, bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab dari surat pertama Yohanes 2 ayat 7 hingga 17 yang menyatakan, Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu
telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam di dalam hatimu dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Happy Valentine Days. Ketika saya masih sekolah, pada tanggal 14 Februari itu adalah saat yang paling heboh. Kenapa? Karena sekolah atau kampus akan dipenuhi dengan warna pinky. Ya. Para kekasih mereka akan mempersiapkan, ya, pasangan-pasangan akan mempersiapkan kado-kado istimewa untuk orang-orang yang mereka cintai. Karena 14 Februari populer disebut sebagai Hari Kasih Sayang. Walaupun memang ada banyak kontroversi terkait dengan Hari Valentine ini, tetapi paling tidak Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah yang melatar belakangi akan hadirnya perayaan Valentine Day ini, ada satu penekanan penting, poin penting yang bisa kita belajar darinya. Bahwa ternyata cinta kasih itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kisah yang saya akan angkat membukakan renungan ini adalah terkait dengan kenapa 14 Februari itu disebut dengan Hari Kasih Sayang. Ya, versi yang sejarah Valentine akan saya angkat adalah apa yang memang selama ini saya pahami sebagai versi Saint Valentine dan Claudius II. Sejarah ini datang dari seorang pendeta Roma yang bernama Valentine yang memiliki akhir hidup yang sangat tragis. Legenda ini menceritakan bahwa Valentine dipukul dan akhirnya dipancung pada tanggal 14 Februari 278 Masehi. Bentuk eksekusi ini merupakan sebuah hukuman karena pendeta Valentine dianggap menentang kebijakan seorang kaisar Roma bernama Claudius II. Berdasarkan sejarah, Claudius II ini dikenal kejam
setelah membuat Roma terlibat dalam berbagai pertempuran berdarah. Hal ini agar Roma selalu menang dalam peperangan, sehingga sang kaisar harus menunjukkan bahwa dia memiliki tentara yang kuat. Nah, disinilah letak persoalannya, Ibu Bapak Saudara. Karena membentuk tentara yang kuat itu akan sulit dilakukan, karena menurut sang kaisar bala tentaranya enggan untuk pergi ke medan perang karena terikat pada istri atau kekasih mereka. Dan untuk mengatasi hal ini, Kaisar Claudius II melarang semua bentuk pertunangan maupun pernikahan di rumah. Tapi kebijakan peraturan dari Claudius II ini tidak digubris oleh Valentine, pendeta Valentine. Secara diam-diam dia tetap menikahkan pasangan muda. Ya. Dan tindakannya ini ternyata pada akhirnya ketahuan. Dia ditahan, dihukum, tubuhnya dipukul dan kemudian dipancung. Dan hari ketika dia dihukum mati dengan pancung inilah yang diperingati sebagai hari kasih sayang. Mengapa demikian? Karena Valentine gugur mempertahankan akan keyakinannya bahwa cinta kasih adalah sesuatu yang tulus dan dia tidak boleh dibatasi oleh apapun. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, tindakan Valentine adalah tindakan cinta. Tindakan Valentine adalah tindakan untuk mempertahankan sebuah cinta. Dan tindakan Valentine menunjukkan bahwa dia rela untuk berkorban demi tetap menyelenggarakan cinta kasih itu ada di tengah-tengah hidup umat yang dipimpinnya. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini juga bicara tentang cinta kasih. Bahkan kasih merupakan ciri khas dari orang-orang percaya. Mari perhatikan Ibu Bapak Saudara. Dalam bacaan kita dikatakan pada ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Pertanyaannya bagi kita Ibu Bapak Saudara, mengapa penulis surat pertama Yohanes mengangkat terkait dengan kasih, terkait dengan bahwa orang yang mengasihi dialah anak-anak Allah, bahwa orang yang mengasihi adalah anak-anak terang. Satu. Kedua, mengapa penulis di sini mengungkap tentang kegelapan? Apa yang dimaksud dengan kegelapan? Apa yang dimaksud dengan penyesatan di sini? Dalam konteks apakah penyesatan itu terjadi? Dan pada pokok yang ketiga, bacaan kita ini akan menolong kita melihat seperti apa seharusnya kehidupan orang yang percaya pada Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, tulisan 1 Yohanes itu lahir dalam komunitas generasi kekristenan kedua dan ketiga. Pada masa itu, jemaat Tuhan, komunitas Kristen berada dalam satu situasi di mana mereka berhadapan dengan serangan serbuan dari pengajaran-pengajaran sesat. Persoalannya adalah penyesatan itu tidak terjadi dari luar, tapi persoalan itu atau penyesatan itu terjadi di dalam persekutuan itu sendiri.
Kalau kita lihat Injil Yohanes dengan surat 1 Yohanes itu hampir punya kemiripan. Kedua-duanya bicara terkait dengan penyesatan. Tetapi bedanya adalah Injil Yohanes dia bicara dari konteks serangan penyesatan yang terjadi dari luar persekutuan, yang mempertanyakan akan keilahian Yesus. Tetapi konteks pertama Yohanes, persekutuan itu justru diserang oleh ex atau mantan dari anggota persekutuan itu sendiri. Apa yang mereka pahami yang kemudian menyebabkan adanya perpecahan dalam kehidupan komunitas surat 1 Yohanes? Yang pertama, mereka meyakini bahwa Yesus itu bukan betul-betul Tuhan Allah. Jadi yang tampak, yang mati di kayu salib itu sepertinya Yesus, tetapi bukan Yesus. Itu satu. Yang kedua, bahwa mereka memahami mereka adalah anak-anak terang. Mereka sudah menyatu dengan Allah, sehingga mereka tidak mengenal dosa. So, mereka tidak butuh akan norma-norma hidup. Mereka tidak butuh akan aturan-aturan hidup. Mengapa? Karena mereka percaya mereka tidak berdosa. Ini satu konteks yang sangat-sangat berbahaya bagi kehidupan iman jemaat. Dan kepada komunitas inilah penulis surat pertama Yohanes mengungkapkannya bagi kita. Nah, Ibu Bapak Saudara, poin lain adalah komunitas Yohanes atau pertama Yohanes ini adalah komunitas yang sedang mencari jati diri mereka. Ciri khas dari pengikut-pengikut Kristus. Dan penulis berupaya memperlihatkan apa ciri khas dari pengikut-pengikut Yesus. Dan apa cirinya itu? Mari kita lihat dalam bacaan kita pagi hari ini. Yang pertama, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis mau memperlihatkan bahwa sesungguhnya kasih, tindakan kasih merupakan salah satu ciri utama pengikut Yesus. Dikatakan, barang siapa berkata ia ada dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Bagi penulis pertama Yohanes, orang-orang yang menyebabkan perpecahan di tengah kehidupan persekutuan karena pemahaman keliru mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak mengasihi saudara mereka. Mereka menyebabkan keretakan dalam persekutuan. Mereka membuat orang saling curiga satu dengan yang lain. Mereka tidak mengasihi akan anggota persekutuan. Mereka membuat orang-orang akhirnya saling membenci satu dengan yang lain. Dan penulis katakan, bagaimana seperti itu bisa dikatakan sebagai anak terang? Tidak bisa. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah adalah kasih. Kalau kita baca pada bagian lain, dikatakan Allah adalah kasih. Artinya orang yang mengaku percaya pada Tuhan Allah, orang yang mengatakan bahwa dia anak terang, berarti dia harus memperlihatkan akan cinta kasih dalam hidupnya. Memecah belah persekutuan itu bukan satu tindakan mengasihi sesamanya. Satu. Kedua, pada ayat yang ke-10 dikatakan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi penulis katakan bahwa ciri kedua dari orang yang betul-betul hidup dalam terang firman Tuhan adalah dia tidak akan menyebarkan akan berita-berita bohong atau ajaran-ajaran menyesatkan yang akan membuat anggota persekutuan menjadi bimbang dalam iman mereka. Kalau Bapak Ibu ingat dalam Injil misalnya, Yesus pernah katakan, siapa penyesatan boleh memang harus terjadi. Tetapi celakalah mereka yang menyebabkan penyesatan.
Bagus bagi mereka diikatkan di lehernya batu kilangan dan ditenggelamkan ke dalam laut. Ya. Artinya apa Ibu Bapak Saudara? Bagi penulis pertama Yohanes, orang yang menyebabkan atau menyebarkan pengajaran-pengajaran di luar pengajaran Yesus, mereka adalah para penyesat. Dan mereka bukanlah anak-anak terang. Poin pertama, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pada pokok firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini, kita diajarkan dua hal yang penting. Ya, tema utamanya adalah hidup anak-anak terang. Bagaimana hidup anak terang itu? Poin yang pertama adalah mengasihi sesama. Dan bentuk mengasihi sesama adalah satu, menghargai perbedaan. Dan yang kedua, tidak melakukan penyesatan atau menyebar ya, pengajaran-pengajaran yang bisa membuat orang menjadi bimbang dalam iman. Kalau pertanyaan Ibu Bapak Saudara sekarang, lalu bagaimana kami menyesatkan sekarang Bu Pendeta? Gampang. Ketika Ibu Bapak Saudara dan saya menyebarkan berita-berita melalui WhatsApp group, Instagram, sesuatu yang belum tentu kebenarannya saudara dan saya sudah jadi penyesat. Gitu ya. Berita-berita yang belum tentu pas betul dengan kebenarannya dan kita sebarkan, itu sudah termasuk penyesatan. Ketika kita menyebarkan berita-berita hoax misalnya atau hate speech misalnya, itu kita sudah termasuk kita membuat orang menjadi sesat pemikirannya. Dan kita bersalah di hadapan Tuhan. Jadi jangan pikir, ya kan saya nggak menyebarkan pengajaran, saya satu pendeta. Tapi ketika kita sharing berita yang kita belum tahu kebenarannya, dan itu kemudian menjadi satu yang viral di tengah-tengah kehidupan persekutuan, padahal itu sesuatu yang bohong, kita sudah menjadi penyesat. Dan firman Tuhan katakan bahwa kita tidak menjadi anak-anak terang. Jadi, anak terang adalah satu, mempraktekkan kasih kepada sesama. Kedua, anak terang adalah selalu memberitakan apa yang benar dalam kehidupannya. Ketiga, mari perhatikan Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, pada bacaan kita di ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14, penulis memperlihatkan akan nasihatnya ditujukan kepada semua lapisan. Ya, semua lapisan. Kalau Ibu Bapak Saudara perhatikan, anak-anak, ya, dikatakan dosamu telah diampuni. Kemudian bapak-bapak, kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Orang muda, kamu telah mengalahkan yang jahat. Ya, kemudian balik lagi, anak-anak, kamu mengenal Bapa. Bapak-bapak, kamu mengenal Dia yang dari mulanya. Lalu orang muda dikatakan, kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ini indikasi apa Ibu Bapak Saudara? Mengindikasikan bahwa ternyata ya, penyesatan itu ya ternyata sudah menyentuh semua lapisan dari kehidupan persekutuan, mulai dari anak-anak sampai kepada yang dewasa. Dan ini sesuatu yang sangat membahayakan. Dari sini Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebenarnya sebuah warning dalam tanda petik. Bahwa ya, dalam hidup persekutuan sangatlah penting setiap anggota persekutuan yang kalau dalam bahasa GPIB pelayanan kategorial, saling melihat, saling memperhatikan akan beragam pengajaran yang ada di tengah-tengah kehidupan persekutuan. Makanya sekarang bacaan dari PA sampai kepada yang dewasa semuanya sama bacaan SBU-nya. Walaupun penekanannya berbeda-beda. Sebenarnya apa tujuannya? Yaitu supaya menjaga agar pengajaran itu ya merupakan pengajaran yang dapat dipertanggungjawabkan dan semua elemen masyarakat atau persekutuan itu terjaga akan pemahaman iman mereka. Poin ketiga,
ada pada bacaan di ayatnya yang ke-15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ingat catatan saya di awal tentang konteks komunitas pertama Yohanes, bahwa mereka penyesat ini katakan, mereka anak terang, mereka tidak perlu memperhatikan dan melakukan aturan-aturan moral, batasan-batasan hidup, aturan hukum yang ada, karena mereka tidak mengenal dosa. Penulis katakan bahwa ketika orang mengabaikan akan aturan-aturan hukum, mengabaikan akan pengajaran-pengajaran moral, maka sesungguhnya mereka sedang justru melakukan praktek dosa dalam hidup mereka. Nah, apa yang bisa kita petik pada poin yang ketiga, Ibu Bapak Saudara? Menjadi anak terang berarti hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan Allah. Lalu ketika kita bersuka cita di hari ini, pada hari Valentine, maka bisa kita pakai hari ini untuk menyatakan secara khusus cinta kasih kita. Tapi pakailah setiap waktu dalam hidup kita, setiap hari, untuk mengungkapkan rasa sayang kita kepada orang-orang yang memang kita cintai. Karena apa, Ibu Bapak Saudara? Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan kehilangan mereka. Ungkapkanlah cintamu setiap hari, setiap saat dalam kehidupanmu. Supaya apa? Orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka tahu bahwa mereka dikasihi oleh kita. Selamat menyatakan cinta kasih-Mu. Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, merespon akan firman Tuhan, mari kita kidungkan jika padaku ditanyakan. Kidung Jemaat 432 diawali pemandu lagu. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin dan bebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat melihat dan yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Dan bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ada pujian dan syukur kami persembahkan di hadirat Tuhan yang kudus. Karena kebaikan-Mu jualah kami boleh kembali disegarkan dengan firman Tuhan. Bapa, tolong kami untuk hidup seperti Engkau, mengasihi sesama kami, menjadikan kehidupan kami sebagai contoh hidup yang baik, sehingga orang yang ada di sekitar kami, mereka bisa meneladaninya, dan kehidupan kami menjadi sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami bersyukur untuk setiap orang yang kami cintai dan mencintai kami, yang Kau hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap anggota persekutuan jemaat-Mu yang boleh menjadi bagian dari kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kehidupan kami baik di tengah keluarga, di tengah persekutuan, di tengah-tengah masyarakat, boleh berlangsung dalam cinta kasih yang tulus, sehingga terciptalah sebuah komunitas yang saling menguatkan, menopang, mendukung satu dengan yang lain, dan kedamaian itu boleh terjadi. Bapa Maha Baik, ketika di hari ini kami mengingat rayakan Valentine Day, janganlah itu hanya menjadi sebuah peringatan ritual seremoni biasa saja, tapi biarlah momen itu menjadi sebuah peringatan untuk kami agar dalam setiap hari dalam hidup kami, kami tidak akan pernah lupa mengungkapkan kasih kami kepada sesama. Apakah dengan perkataan-perkataan sederhana seperti terima kasih ketika kami mendapatkan bantuan atau pertolongan dari orang lain, atau mengucapkan kata maaf ketika kami melakukan sesuatu yang keliru atau mendatangkan satu hal yang tidak menyenangkan bagi orang lain, atau ketika kami mengatakan kata tolong ketika kami ingin meminta bantuan dari sesama kami, walaupun mungkin menurut kami orang itu adalah seseorang yang berbeda dengan kami. Tuhan, tolong kami menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengasihi sesama kami, menghargai sesama kami, dan menjadi contoh teladan dalam hidup kami. Bapa Maha Baik, di saat ini kami berdoa dalam kasih kami yang tulus kepada anggota persekutuan kami. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dalam sakit mereka, baik yang sudah bertahun-tahun ya Tuhan dalam pergumulan sakit, maupun mereka yang saat ini sedang berjuang untuk pulih dari kesakitan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Frederick Sahertian, Bapak Simbolon, Bapak Benyamin Sumah, Ibu Elizabeth Palandeng, Ibu Yuliana Pitupulu, Ibu Mainer Naibaho, Ibu Endang Tupan, Ibu Wilmin Cekupa, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Els Pranoto, Ibu Lulu Kupa, Bapak Victor Tumanseri, dan Bapak Yusuf Nahuai. Tuhan, karuniakan kepada mereka pertama-tama kekuatan dan keteguhan iman menghadapi pergumulan sakit mereka. Berikan kepada mereka semangat-Mu, juga untuk anggota keluarga yang mengasihi mereka, sehingga sungguh Tuhan pergumulan ini tidak membuat mereka patah semangat, putus asa, tapi mereka dan keluarga tetap percaya bahwa kasih Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan mereka. Dalam kasih yang besar pula, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang kami doakan di minggu ini. Keluarga Bapak Frederick Sahertian, keluarga Bapak David Sigar, keluarga Ibu Kristina Wiono, dan keluarga Bapak Junianus Hutubesi.
Biarlah penyertaan Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga-keluarga kekasih kami ini. Engkau tahu pergumulan mereka. Engkau tahu gumul dan harap mereka. Biarlah Tuhan jawab dalam kehendak-Mu. Biarlah Tuhan selalu hadir dalam kehidupan mereka dan menunjukkan kepada mereka tidak sendiri menjalani gumul juang mereka. Bapa, kami berdoa juga bagi para orang tua kaum lansia dalam jemaat kami. Kami pertaruhkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang bergumul dengan beragam persoalan hidup. Bapa, tolong buka jalan sehingga mereka merasakan ada kekuatan, ada pertolongan Tuhan di tengah-tengah kepahitan, kesempitan dalam hidup mereka ya Bapa. Kami juga berdoa saat ini menyerahkan mereka yang bersukacita untuk berkat Tuhan berupa pertambahan usia. Penuhkan sukacita mereka Bapa. Dan ketika kami berdoa juga saat ini, kami ingat saudara-saudara kekasih kami yang bergumul karena bencana alam di beberapa tempat di wilayah Nusantara. Bapa, biarlah mereka boleh merasakan kasih-Mu melalui pertolongan sesama mereka yang memberikan bantuan kala bencana ini datang. Berkati para tenaga relawan, berkati mereka yang ada di tengah-tengah para pengungsi dan membantu upaya untuk memulihkan kehidupan saudara-saudara kami yang tertimpa bencana. Biarlah kasih setia Tuhan ada buat mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang terpapar COVID-19. Tuhan datang lawatlah mereka semua. Secara khusus kami berdoa bagi di lingkungan kami di sini di RT 7, RT 1 dan RT 6 di RW 12 ini Bapak. Mereka yang terpapar COVID, Tuhan tolong lawat dan jamah sehingga mereka boleh merasakan kesembuhan dari Tuhan dan kiranya nama Tuhan dimuliakan. Pemimpin kami, baik Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajarannya dan juga pemerintah Kota Depok dengan seluruh jajarannya, berkati mereka semua, beri hikmat-Mu agar mampu melakukan pelayanan mereka yang maksimal bagi masyarakat bangsa yang mereka pimpin. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya seminggu ke depan kami akan bergumul dan berjuang. Kami serahkan seluruh hidup kami padamu. Kami juga serahkan hidup persekutuan kami padamu. Termasuk kerja kami untuk mengupayakan mewujudkan bangunan yang sudah kami miliki untuk kami bisa beribadah dan beraktivitas di sana. Tuhan berkati seluruh jerih lelah kami. Tuhan tolong hikmat-Mu beri pada kami. Tuhan tuntun kami sehingga setiap langkah yang kami ambil adalah sesuai dengan tuntunan hikmat Tuhan. Dan akhirnya semua kami yang sudah melayani dalam ibadah pagi ini, baik rekan-rekan diaken penatua, juga pemandu pujian, pemain musik dan petugas multimedia, berkatilah seluruh pelayanan kami. Kiranya menjadi hormat puji kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Mazmur 54 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan,
Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Namamu baik, ya Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhanmu yang sudah kau beri menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan. Serta urapi dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap keluarga
yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link Wave Jemaat Pancoran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPIB Pancoran Rahmat, serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah hari Minggu PA, ibadah hari Minggu PT, dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat dalam kesetiaannya mengikuti ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat. Kiranya semua perenungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anggota Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada pelayan firman, pelayan liturgi, pemandu lagu, pemain musik, dan petugas multimedia yang telah melayani dalam persekutuan ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. 1. Ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat GP bahwa ibadah GP akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021. Waktu pukul 19 WIB sampai selesai. Pelayan firman Diaken Romani Rampengan. Pelayan liturgi Saudari Pinkan Lumampau. Dengan mempergunakan aplikasi Zoom, link atau pasport akan dibagikan kemudian. 2. Ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 17 Februari 2021. Waktu pukul 19 WIB sampai dengan selesai. Pelayan firman Pendeta Megi Huai. Pelayan liturgi Diaken Esther Paliama. Tata ibadah dan renungan dapat diakses melalui YouTube Pancoran Rahmat maupun diunduh melalui http://gpib pancoranrahmat.org. 3. Ibadah Pelkat PKP. Disampaikan kepada seluruh Pelkat PKP bahwa ibadah Pelkat PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021. Waktu pukul 18 WIB sampai dengan selesai. Pelayan firman Penatua Edi Swendun. Pelayan liturgi Ibu Imelda Tumanseri. Dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting, link atau pasport akan dibagikan kemudian. 4. Ibadah Pelkat PKB. Disampaikan kepada seluruh anggota
Pelkat PKB bahwa ibadah PKB akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021. Waktu pukul 19 WIB sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Megi Huai. Pelayan liturgi Bapak Didi Juhadi. Dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting, link dan password akan dibagikan kemudian. 5. Ibadah perayaan HUT ke-56 Pelkat PKP GPIB disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat bahwa dalam rangka HUT ke-56 Pelkat PKP GPIB pada tanggal 18 Februari 2021, maka ibadah hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 akan menggunakan tata ibadah HUT ke-56 Pelkat PKB GPIB. Berkenan dengan hal ini, maka dimohon agar pengurus Pelkat PKP dapat mempersiapkan baik para petugas yang akan terlibat dalam ibadah maupun persembahan pujian. Demikian penyampaian kami. Tuhan memberkati. Bidang 3, Gereja dan Masyarakat. Aksi sosial bagi anggota masyarakat RT 007 /RW 012. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat bahwa berkenan dengan adanya 12 anggota keluarga di RW 012 yang terpapar COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri, yaitu 6 anggota keluarga di RT 007 dan 6 anggota lainnya tersebar di RT 001 dan RW dan RT 006. Maka sebagai bagian dari anggota masyarakat RT 007 /RW 012, maka kami menyampaikan bahwa kita turut memberikan bantuan berupa paket sembako kepada 12 keluarga tersebut. Aksi sosial ini telah dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2021. Mari kita dukung dalam doa agar keluarga-keluarga yang terpapar COVID-19 dapat segera sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Bidang informasi dan komunikasi. Atestasi masuk. Diberitahukan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat bahwa telah mendaftarkan diri sebagai warga Jemaat GPIB Pancoran Rahmat Depok, keluarga Manoy Ganap dari Jemaat GMIST Depok dengan alamat Jalan Remaja Gang Sawah 3,
nomor 1A Mampang. Adapun anggota keluarga terdiri atas Bapak Sam Tamara Manase Manoy sebagai kepala keluarga, Ibu Magdalena RS Nganap sebagai istri, Natania Beatrice Tamara Manoy sebagai anak, Nata Nila Andani Tamara Manoy sebagai anak, Adriel Raymond Tamara Manoy sebagai anak, Sarah Valerie Tamara Manoy sebagai anak. Keluarga Manoy Ganap akan menjadi bagian keluarga besar sektor pelayanan Bethlehem. Majelis Jemaat beserta seluruh anggota jemaat menyambut dengan sukacita kehadiran keluarga Manoy Ganap dalam persekutuan jemaat GPIB Pancoran Rahmat. Kiranya kebersamaan kita menjadi persekutuan yang memuliakan nama Tuhan. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui http://gpib.pancoranrahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupan kita. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus untuk menjadi pewarta kasih, agen cinta kasih Allah bagi sesama. Dan kiranya kehidupan kita akan terus memuliakan nama Tuhan. Baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah tangan Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan, dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.